Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Pada hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yang diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, lalu memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini dalam kitab Bilangan, kita mendengar bahwa bangsa Israel berusaha melawan Allah dan Musa. Mereka lupa bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Allah di bawah bimbingan dan penyertaan Allah sendiri melalui Musa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Allah begitu mencintai kita, tapi kadang kita masih lupa akan belas kasih dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mau dihitung antara berkat atau penderitaan yang kita alami sepanjang hidup kita sampai hari ini, manakah yang paling banyak, Bapak Ibu? Kalau kita mau berpikir secara jernih, berkat-berkat berlimpah dari Tuhan yang paling banyak dari setiap peristiwa sulit, kepahitan, penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tetap setia? Kadang orang itu lebih cepat datang kepada Tuhan ketika dia mengalami persoalan, penderitaan, lalu berseru-seru minta pertolongan dari Tuhan. Tapi justru ketika Tuhan menolong, orang lalu lupa akan kebaikan Tuhan yang ia rasakan dalam kehidupannya. Orang lupa akan komitmen-komitmen baik yang telah ia tanamkan dalam dirinya. Hal ini dialami oleh bangsa Israel. Mereka melawan Allah dan Musa. Mereka merasa hidup dalam penderitaan dan tidak merasakan penyertaan Tuhan. Mereka lupa, Bapak Ibu, bahwa yang membimbing mereka keluar dari tanah Mesir lewat Musa adalah Allah sendiri. Allah yang melihat penderitaan mereka dan Allah yang berbelas kasih terhadap bangsa Israel. Maka Allah mau membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu banyak sekali mujizat yang terjadi. Tapi mereka lupa akan mujizat-mujizat itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka masih mengeluh. Kita juga dalam kehidupan demikian. Kadang kita saking banyaknya persoalan, lalu kita mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dalam kehidupan kita. Lalu kita lupa bahwa begitu banyak berkat dan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bangsa Israel tadi mengeluh, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Orang lupa bersyukur. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kadang kita juga lupa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita rezeki hari ini. Sekalipun kita hanya makan sederhana, tapi kita masih bisa makan. Apakah kita juga mau bersyukur? Mungkin gaji kita pas-pasan, tapi apakah kita juga mau tetap bersyukur dalam semua keterbatasan hidup kita? Ataukah kita berlaku seperti orang Israel yang menikmati belas kasih Allah, tapi selalu mengeluh bahwa hidupnya kurang dan kurang? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak mempunyai hati yang selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, agar kita mampu menerima setiap situasi, entah itu kegembiraan, entah itu penderitaan dalam kehidupan kita. Di balik setiap penderitaan, pasti ada maknanya. Pasti ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita mau mengalami, mau melihat kebaikan Tuhan di balik setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika bangsa Israel itu mengeluh, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati karena ketegaran hatinya. Lalu Allah menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu lalu memagut mereka sehingga banyak orang Israel itu mati. Lalu mereka ketakutan. Aduh, kita telah bersalah. Mereka datang kepada Musa dan mengatakan, "Kami telah berdosa. Mintalah kepada Tuhan agar kami diselamatkan." Kurang baik apa? Musa kembali meminta kepada Allah agar bangsa Israel itu diselamatkan. Dan Allah selalu punya hati yang berbelas kasih. Dalam penderitaan Allah mau mengajarkan sesuatu kepada bangsa Israel. Dan dalam penderitaan Anda dan saya, Allah juga mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada Anda dan saya. Lalu berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular itu dijauhkan dari kami, kata mereka. Musa pun berdoa. Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup." Ini lambang di mana Kristus ditinggikan. Dan ketika semua orang yang memandang Kristus akan diselamatkan. Maka mari Bapak Ibu, banyak sekali pengalaman suka duka yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita berjuang untuk selalu bersyukur. Kita berjuang untuk mencari makna di balik setiap penderitaan yang kita alami. Dan kita menyadari bahwa Dia Allah tidak akan membiarkan kita menderita terus. Tapi Dia akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Allah dan percaya akan penyertaan serta belas kasih Allah. Kita harus terus memandang kepada Dia yang tersalib. Karena dari salib itulah darah dan air yang keluar dari kerahimannya telah memancarkan kehidupan bagi Anda dan saya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan rohani kita sedang turun. Kita suka berkeluh kesah, kita suka mengeluh, kita cepat sekali putus asa. Maka kita dituntut untuk selalu waspada seperti orang Israel yang harus melihat kepada ular tembaga agar mereka dapat hidup. Maka kita pun harus melihat kepada Kristus yang tersalib ini, Bapak Ibu. Karena melalui penderitaannya di kayu salib, kita semua dibawa kepada keselamatan. Bersyukur Bapak Ibu. Punya hati yang selalu bersyukur. Agar apapun situasi yang kita hadapi, kita tidak goyah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita diajak untuk selalu memandang kepada Dia yang telah membawa keselamatan bagi kita. Maka mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, bantulah kami agar sungguh-sungguh mau dan mampu dengan tulus dan jujur dalam bersikap solider. Semoga kami mengutamakan terlebih dahulu kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri, sebagaimana yang telah diteladani Kristus Tuhan kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami selalu memandang kepadamu dalam penderitaan kami, dalam kebahagiaan kami, karena kami percaya Engkau selalu mendengarkan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.